Halo sahabat Budi sekalian dimanapun kalian berada. Harta apakah yang paling berharga menurut kalian? Harta apapun yang terdapat di alam ini atau di alam lain, atau mustika gemilang apapun yang ada di alam surga. Mustika itu tiada yang setara dengan Sang Tathagata. Inilah mustika gemilang pada Sang Buddha. Dengan kebenaran ini, semoga tercapailah kesejahteraan. Kali ini kita berada pada bab 2 Apamadavaga kelompok kewaspadaan, syair yang ke-24. Kisah latar. Suatu ketika, di Rajagaha timbullah wabah penyakit yang mematikan. Bendaharawan Rajagaha beserta istrinya juga tertular. Di ambang kematian mereka meminta putra mereka Kumbagosaka untuk pergi menyelamatkan diri. Mereka mengatakan bahwa mereka telah mengubur harta dalam jumlah banyak. Sang anak diminta untuk kembali lagi bertahun-tahun nanti setelah wabah itu reda untuk menggali kembali harta itu. Demikianlah sang anak masuk dan hidup di dalam hutan. 12 tahun kemudian, Kumbagosaka kembali ke rumahnya. Namun si anak tumbuh menjadi pemuda dan tak seorang pun di sana yang mengenalinya. Kumbagosaka merasa takut menggali harta itu karena khawatir akan dianggap sebagai pencuri. Ia memutuskan untuk tidak menggali, namun mencari pekerjaan untuk bertahan hidup sementara waktu. Ia mendapatkan pekerjaan untuk membangunkan orang-orang pada pagi hari, mengumumkan waktunya untuk menyiapkan makanan, untuk membawa kereta dan membajak. Suatu hari, suara panggilannya terdengar oleh Raja Bimbisara. Raja merasa bahwa ini seperti suara seorang hartawan. Ia lalu mengutus orang untuk menyelidikinya. Raja diberitahu bahwa itu adalah suara seorang pesuruh. Namun Raja merasa tidak yakin dan mengulangi permintaan itu 2 hari kemudian berturut-turut. Hasilnya tetap sama. Pembantu Raja mengusulkan agar ia dan putrinya sendiri menyamar untuk menyelidiki hal itu dari dekat. Mereka menyamar sebagai musafir yang hendak bermalam di rumah Kumbagosaka. Mereka berhasil menginap di sana beberapa hari. Saat itu Raja mengumumkan bahwa akan diadakan suatu perayaan dan setiap rumah harus memberikan sumbangan. Kumbagosaka merasa terpaksa menggali sedikit hartanya untuk memenuhi titah Raja. Ia menyerahkan beberapa kepingan emas kepada si pembantu Raja yang lalu menukarkannya dengan uang. Kepingan emas itu lalu diserahkannya sendiri kepada Raja. Dengan kejadian itu, Kumbagosaka akhirnya dibawa ke pengadilan. Di pengadilan, Kumbagosaka mengakui bahwa ia adalah putra dari bendahara terdahulu di Rajagaha. Semua kejadian hidupnya diceritakan kepada Raja. Akhirnya ia dibebaskan dari segala tuduhan. Semua harta milik orang tuanya dikembalikan kepadanya dan ia dinikahkan dengan putri Raja. Sehubungan dengan peristiwa itu, Guru Agung Buddha Gotama melantunkan ayat 24 berikut. Uddhanawato satimato sucikam mas sanisam makarino sanyatas sacadham majiwino apamatas saya sobhiwat dahati. Ia yang bersemangat, yang berpenyadaran, yang berbuat baik, yang bertindak lembut, yang terkendali, yang hidup sesuai dhamma, yang waspada, ketenarannya bertambah.